Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like. Terima kasih banyak. Selamat datang di channel Blog Tips, masih bersama gue Indra Kusuma. Kita hari ini belajar soal canonical. Kita balik lagi ke SEO Basic. Karena emang gue ada dapetin beberapa yang belajar sama gue nggak paham yang namanya canonical. Dan menurut gue dia melakukan kesalahan yang lumayan. Jadi supaya beliau ini cepat paham, kita angkat hari ini. Apa sih canonical? Canonical tuh pada intinya, pada poinnya, dia itu untuk mencegah terjadinya duplikat konten. Oke, canonical itu untuk menentukan yang mana URL utama, versi utamanya dari yang mana, dari website kita. Karena kalau kita nggak pasangin canonical, maka semua jenis-jenis link yang ada di website kita itu bisa diindeks sama Google. Kalau semuanya diindeks, itu terjadi duplikat konten. Contohnya, URL versi desktop dan URL versi mobile. Ini kalau kita nggak cegah dengan canonical, dua-duanya bakal diindeks. Yang versi M1 dan yang kalau lu lihat di website itu URL-nya di belakangnya ada M1, ada kodenya kan, atau kalau nggak M0, dua-duanya keindeks. Apa yang terjadi? Duplikat konten. Kalau duplikat konten, nggak akan dimunculin di Google Search untuk yang SEO sekarang ya. Nggak dimunculin. Karena dianggap duplikat konten. Buat apa kan? Ya, tapi kan dia tetap ke indeks. Ya betul, dia ke indeks, tapi dia nggak akan muncul di Google Search. Hati-hati loh. Nah, yang pertanyaan berikutnya dari yang belajar kemarin, ini dia. Apa bedanya dong kalau gitu canonical di theme dan di artikel? Kalau yang di theme, dia untuk mencegah link-link semacam kayak search atau link-link yang model mobile untuk ke indeks, sehingga tidak terjadi duplikat konten. Kalau yang di artikel, URL artikel, misalnya ada artikel A dan artikel B, dia punya konten yang sama, dengan kita memasang rel canonical, jadi digabung. Jadi kita hanya milih satu, jadi nggak muncul dua-duanya. Itu bedanya. Contohnya ya, nih, lu buka GSC, di bagian sini kan ada nih, tidak diindeks. Coba kita cek aja nih, halaman dengan pengalihan, paling contohnya nih, kita cek ini. Nah ini, gue gedein ya. Ini kan versi M1, versi M1 kan. Kalau ini kita tidak pakai canonical, maka ini akan ada dua versi. Kita coba klik salah satunya ya. Ini dia. Nah, lu lihat kan? Kalau lu lihat sekarang di sini, gue gedein. Kalau lu lihat di sini, di URL-nya udah nggak muncul M1-nya. Dia pakai yang versi yang aslinya, versi desktop. Kenapa kok bisa begitu? Itulah fungsi dari canonical. Jadi yang M1 yang di sini, yang ini nih, M1 ini versi mobile kan? Dikanonikalkan ke halaman utama kita yang versi aslinya, menurut kita itu yang ini. Jadi hanya satu yang diindeks. Nah, masalah yang ada di sini warna abu-abu kayak gini dibiarin aja, karena ini sudah dilakukan sama robot teks, nggak usah diverifikasi nih ya, atau nggak usah validasi perbaikan, karena emang kita sengaja. Karena kalau kita lepas di robot teks ya, maka ini semua keindeks gitu loh. Jadi teman-teman nih terutama yang baru pada ngeblogger, kalau misalnya mendapatkan kasus kayak begini di halaman dengan pengalihan, ya biarkan aja. Itu emang kita sengaja supaya tidak terjadi duplikat konten. Ini gue biarin aja. Udah lama. Udah dari tahun kapan? Udah sejak baru awal gue bikin blog ini emang udah gue konsepnya begini. Nggak gue indeks. Itu kerjaan canonicalnya. Canonicalnya di bagian mana? Kita coba lihat di sini. Nah, ini yang dibilang versi theme. Canonical versi theme ya. Canonical. Nah ini dia nih. Ini canonical versi theme. Oke, kelihatan nggak? Nah ini muncul. Jadi diperhatikan juga theme yang lu pakai atau template yang lu pakai, ada nggak rel canonicalnya. Kalau nggak ada, pasang. Karena kalau nggak lu pasang nanti ya diindeks semua tuh sama buat Google.
bakal pusing tuh lo. Nah kadang-kadang masalah ini juga yang menyebabkan kok gue lama banget ya ke indeksnya, kok gue nggak ke ranking ya, kok gue nggak muncul sih di Google Search. Nah itu tuh secara tidak langsung mungkin karena lo pakai template, entahlah template yang udah jadul banget kali. Tapi rata-rata pembuat template pasti pasang rel canonical. Oke. Artikel, contoh di sini ya. Nih, ini artikel ya. Lo tinggal masukin aja ke paling bawah. Gua gedein. Ini mode, ini gua kasih dulu ya. Mode ini mode compose ya. Ini artikel. Lo masuk ke model HTML-nya. Tinggal taruh aja linknya di paling bawah aja. Nih di sini gua link canonicalnya gua taruh di sini nih. Kalau lo pakai Blogspot, pasang kayak gini aja. Oke. Nah, link ref ini isi ke artikel utamanya yang mana sih? Misalnya terdapat, gue misalnya nanti abis ini gue juga bikin misalnya juga soal Bandanera, itu kan keywordnya sama, kontennya juga mirip-mirip. Daripada gue terjadi duplikat konten, nah gue pakai ini, pakai link canonical di bawah. Simpel kan? Kalau di WordPress gampang. WordPress itu ada di ini, di SEO plugin yang ente pakai. Oke, contohnya kayak begini. Nih, ini WordPress ya. Contoh nih, tes lu udah bikin di post kan, bikin konten artikel, tapi ternyata ini ada duplikat kontennya atau konten yang mirip atau menggunakan keyword yang sama. Lu takut kannibalism keyword, kita pakai canonical. Lu tinggal buka di SEO plugin yang lu pakai di artikel, cari paling bawah di bagian advance-nya. Biasanya ini kebetulan gue pakai SEO pluginnya Site SEO. Di sini ada canonical URL, tinggal masukkan aja link dari artikel utama yang mana. Artikel A kah atau artikel B? Tinggal lu pilih, masukkan ke sini. Oke. Simpel kan? Jadi kita menggabungkan dua artikel jadi satu sehingga tidak terjadi duplikat konten. Aman. Nah itu ya, udah tahu bedanya yang canonical di theme dengan canonical yang ada di artikel. Sekarang kita lihat lagi pertanyaan dari yang belajar. Oke, ini ada kasus web A berisi 100 artikel dan web B berisi 100 artikel. Di mana konten A dan B serupa jika ini akan dilakukan content syndication dari web A ke web B. Di mana rel canonicalnya dipasang, apakah dari artikel per artikel atau cukup pasang di domain template di bawah head. Tadi kan sudah gue jelasin fungsi dari canonical yang ada di template itu untuk mencegah link-link dari website kita, entah itu versi desktopnya, entah itu versi mobilenya, atau link-link URL dari search, kategori, atau tag supaya tidak terindeks. Nah kalau model kayak begini kasusnya, dia punya 100 artikel, misalnya di web yang A, terus ada juga web yang B, berisi juga 100 artikel, dan itu mirip-mirip semua atau sama. Apa yang harus dilakukan kalau misalnya mau konten sindikasi? Berarti artikel dari website A canonical secara manual ke web B. Kayak gitu. Nggak bisa langsung pasang misalnya, nggak bisa lu cuman pasang rel canonical di template. Itu beda fungsi. Kalau untuk artikel harus. Jadi kalau ada 100 artikel berarti 100 link canonical. Yes, 100 link canonical. Artikel misalnya tentang kopi, ke artikel tentang kopi, artikel tentang motor, ke artikel tentang motor. Capek. Ya gitu lah om. Makanya jangan nakal ya, jangan suka bikin konten-konten yang pada mirip-mirip ya. Oke, kasus berikutnya. Oke, berikutnya kasus yang berbeda. Terdapat dua landing page dengan konten yang serupa. Apa yang harus dilakukan? Redirect 301. Karena dia nggak bisa. Kalau landing page-nya ini berbeda domain, nggak bisa di canonical. Tapi yang ente lakukan itu redirect 301. Oke? Next. Jika landing page A di canonical ke landing page B, lalu domain landing page A di redirect 301 ke domain landing page B, apa yang akan terjadi? Di ignore. Kemungkinan malah bisa kena penalti karena canonical itu berlaku untuk satu domain yang sama. Dia nggak lintas domain. Kalau menurut gue tuh dia nggak lintas domain.
Nah terus abis itu ente juga kasih perintah, misalnya domain A itu ente redirect di 01 ke landing page B, itu kan ada dua perintah kan, ada dua aksi kan. Yang pertama canonical, yang kedua 301. Ini membuat robot Google jadi bingung. Kalau bingung kayak gini dia nggak akan milih, di ignore. Apalagi ente pakai canonical kan, lintas domain, kemungkinan kena penalti sih, kena algoritma, jadi nggak akan ada muncul di Google Search. Hati-hati ya om. Jadi dipilih. Kalau pilihannya sih, karena ini beda domain, redirect di 01. Oke. Berikutnya, anggap aja saya sudah redirect 301 landing page A ke landing page B. Pertanyaan saya, apakah domain landing page A ini tetap diaktifkan? Jika masuk dalam masa expired date, apakah domain landing page A diperpanjang? Yes, karena kalau ente melakukan redirect nih, tergantung tujuan ya. Pada saat ente melakukan redirect 301 ini, apakah karena duplikat atau karena emang mau ngambil backlinknya? Karena kalau dia itu karena duplikat, nggak usah diperpanjang, buang aja, ya kan? Nah kalau dia karena om mau misalnya ngambil untuk backlink ya baru perpanjang. Karena kalau nggak perpanjang nanti backlink yang sudah ada itu, yang sudah berpindah, itu jadi delete backlink, jadi broken link. Rankingnya turun, trafficnya turun. Oke? Simpel kan? Tapi sebaiknya sih ya kayak gitu sih om, sebaiknya ya, supaya nggak terjadi duplikat konten, apalagi nih modelnya cuma landing page. Ya bikinlah artikel, kan sudah ada zaman AI. Kenapa masih pakai canonical gitu? Canonical itu kan karena kita mencegah duplikat. Tapi kan sekarang udah ada AI, nggak perlu khawatir lagi dengan namanya duplikat konten. Gaskan aja 301. Oke? Berikutnya. Nah ini, kapan waktunya ente menggunakan 301 dan kapan waktunya ente menggunakan canonical? Situasinya nih, misalnya landing page A tidak dibutuhkan, lu udah nggak butuhkan, yang lu lakukan itu redirect, bukan canonical. Kalau masih dibutuhkan, yang lu lakukan itu adalah canonical. Kalau itu hasil dari A/B testing, biasanya landing page itu kan dipakai buat ngetes iklan kan. Yang lu lakukan itu canonical, boleh di domain yang sama ya, atau halaman A/B testing itu di canonicalin ke post ente. Kalau yang situasi yang ente hadapin adalah migrasi domain, perpindahan domain, yang ente lakukan itu 301, bukan canonical. Emang agak-agak ini ya, 301 dengan canonical tuh suka terputar-putar balik. Karena pengertiannya hampir mirip, itu banyak orang yang menyebabkan salah jalan antara redirect 301 atau canonical. Yang poin paling utama yang harus om cermatin, canonical itu dilakukan di domain yang sama. Kalau dia tidak sama domainnya, yang ente lakukan 301 redirect. Sesimpel itu dan semudah itu. Semoga ini berguna. Gue cukupin materi gue sampai di sini. Nanti kita ketemu di materi-materi gue berikutnya. Masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out.